mendengarkan podcast ini. Berbahagialah saudara yang hadir pada pagi hari ini, karena saudara akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat kuat dan bisa mengubah kita. Di dalam Mazmur pasal 62 kita menemukan ayat di dalam Mazmur yang sama itu. Kita menemukan ayat bagaimana seseorang memperoleh ketenangan. Mazmur 62 ayat 1 dan ayat yang ke-5-6. Silakan dibaca. Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Saudaraku sekalian, kita harus kembali merumuskan apa yang dimaksud dengan ketenangan itu. Kalau bicara mengenai air yang tenang atau air laut yang tenang, berarti tidak ada ombak, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada riak. Bicara mengenai keadaan yang tenang, situasi yang tenang, dipahami sebagai tidak ada suara bising, tidak ada kegaduhan, atau juga bisa berarti senyap. Nah, kalau bicara mengenai jiwa yang tenang, apakah paralel juga atau sama dengan keadaan laut yang tidak bergelombang? Tidak ada badai, tidak ada ombak. Apakah sama dengan perspektif bidang, perspektif fisik yang namanya tenang, tidak ada kegaduhan, saudaraku? Tentu saja tidak. Bicara mengenai ketenangan jiwa, saudaraku, itu berbeda dengan ketenangan air laut. Berbeda dengan situasi, bidang, atau ruangan. Ketenangan di dalam jiwa kita, ketenangan di dalam hidup kita, tidak boleh kita pahami sebagai keadaan di mana tidak ada masalah, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sebab kalau bicara mengenai ketenangan berarti tidak ada masalah, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi. Seseorang akan menjadi sangat rapuh dalam hidup ini, akan mengalami stres, dan bukan tidak mungkin bisa depresi, bahkan gila. Sebab dunia di mana kita hidup hari ini bukan dunia yang dirancang Tuhan. Ini bukan dunia rancangan Tuhan. Memang pada mulanya Allah merancang bumi ini atau dunia ini, tapi bukan dunia dalam kondisi seperti ini, saudaraku. Yang banyak ancaman, dan yang ancaman-ancaman itu sungguh-sungguh membahayakan, bisa merusak dan menghancurkan tatanan hidup. Tatanan hidup artinya bagaimana seseorang hidup normal, ya saudaraku. Jadi tidak normal. Karena dunia telah berkeadaan sebagai terhukum, maka tidak ada yang normal. Jadi semuanya lebih cenderung kepada abnormal, saudara. Ini harus diingat bahwa dunia yang sekarang kita huni ini bukanlah
dunia yang ideal, bukan dunia yang sesuai dengan rancangan Allah, bukan dunia yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini dunia yang sudah jatuh. Jadi bicara mengenai ketenangan, kita tidak boleh memahaminya secara dangkal, secara miskin, bahkan keliru atau sesat. Sebab kalau kita memahami ketenangan berarti keadaan tidak ada bahaya, tidak ada ancaman, semua kebutuhan terpenuhi, kita akan menjadi rentan hidup ini. Kita akan menjadi rentan stres, depresi, bahkan gila. Tetapi yang lebih mengerikan dengan konsep yang salah mengenai ketenangan itu, seseorang bisa tidak mencapai kehidupan yang sesungguhnya yang Allah kehendaki, baik di bumi ini maupun di kekekalan. Dia akan gagal memiliki kehidupan seperti yang Allah kehendaki di bumi ini juga di kekekalan. Ia tidak akan terbentuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam situasi dunia yang tidak ada ketenangan menurut konsep umum, di dalam dunia yang tidak sesuai rancangan Allah, Allah bisa menjadikan keadaan ini cara yang efektif untuk mempersiapkan kita masuk dunia yang dirancang Tuhan. Dunia yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, guna memiliki ketenangan di dalam Tuhan, yang pertama saudaraku, ditegaskan ya. Yang pertama, tidak mengharapkan keadaan tidak bermasalah. Tidak mengharapkan keadaan tidak bermasalah. Tidak mengharapkan keadaan setenang air laut. Setenang tempat di mana tidak ada kegaduhan. Jangan berharap begitu. Selama kita masih berharap demikian, kita tidak akan pernah merasa tenang, saudara. Nggak akan pernah. Jadi kalau sekarang ini kita dalam situasi menghadapi keadaan yang bermasalah, di mana kita memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan yang belum terpenuhi, kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak memaksa harus terpenuhi. Ini bicara kebutuhan fisik ya. Saya bicara soal kebutuhan fisik ya. Kebutuhan jasmani. Apakah belum punya rumah, apakah belum punya kendaraan, apakah belum punya pasangan hidup, apakah belum memiliki anak, apapun. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, terimalah itu sebagai hal yang tidak menyakitkan. Kita tidak berharap memiliki keadaan yang tidak bermasalah. Masalahnya yang pertama kebutuhan yang belum terpenuhi, ya tidak apa-apa. Tahan situasi itu dan apa? Dan tidak berharap kebutuhan itu harus terpenuhi. Kata harus ada. Kita pasti berjuang untuk memenuhi kebutuhan, tapi tidak harus. Tidak harus. Saudara kalau tidak nurut yang saya katakan, biar saudara konseling dengan pendeta paling sakti di dunia, Anda nggak akan tenang, nggak akan bisa mendapat jawaban. Saudara barangkali hari ini dalam situasi yang paling berat, apapun beratnya, ya, ini harus dipahami, kebutuhan yang belum terpenuhi. Anak saya Pak belum dapat jodoh, ya sudah. Kalau sampai tak punya jodoh, ya enggak apa-apa. Kalau begitu anak saya selamanya enggak pernah menikah. Jangan bilang selamanya. Kalau saudara ada ancaman, sekarang ada ancaman atau bahaya, apapun bentuknya, terimalah itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup. Hari ini ancamannya A lewat muncul B lewat muncul C lewat muncul D, selalu ada. Dan saudaraku sekalian, dan
Jangan berharap ancaman itu tidak terwujud. Kalaupun terwujud, kalaupun terjadi, yang paling menakutkan nggak masalah. Kecuali satu ancaman yang tidak boleh terwujud. Ancaman yang paling mengerikan. Ancaman yang lain, jatuh miskin, rumah disita, apapun. Kecuali satu, jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai ditolak oleh Allah. Saya sudah katakan tadi, saudara yang hadir ini beruntung, bersyukur. Tapi kalau saudara cuma mendengar, tidak mau nurut, Anda tidak akan berubah. Tidak akan pernah menjadi wanita yang kokoh. Ini memang tidak biasa. Khotbah begini tidak biasa. Yang didengarkan, Tuhan melindungi, membebaskan kamu dari bahaya atau ancaman. Ancaman itu selalu ada dan bahaya faktanya ada. Usaha kita gulung tikar, macam-macam. Kalau hari ini ada ancaman, terimalah ancaman itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Hadapi dengan tanggung jawab. Dan apapun hasil akhirnya atau kejadian akhirnya, terimalah. Mengapa kita berani berkata begitu, saudara? Sebab tidak ada sesuatu di luar kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar tatanan Allah. Kalau memang kita harus menuai hasil taburan kita, siapa yang bisa menghalanginya, saudara? Memang harus dituai. Saudara tidak bisa melawan tatanan Tuhan, saudaraku. Kalau seseorang dulu boros, sekarang jatuh miskin. Kalau dulu malas, sekarang tidak cukup uang, ya terimalah itu. Satu hal yang saya pastikan, Tuhan tidak akan menempatkan saudara di tempat di mana rohanimu tidak bisa bertumbuh. Tidak mungkin. Yang ada adalah Tuhan akan selalu menempatkan saudara di tempat di mana kedewasaan rohani kita bertumbuh. Jadi di situasi bagaimanapun atau apapun, tidak mungkin situasi itu membuat pertumbuhan rohani kita stagnan, berhenti, stop, atau mati. Tidak mungkin. Sehingga kita bisa menerima apapun yang terjadi, yang penting tidak membuat pertumbuhan rohaniku mati. Itu yang terpenting, saudaraku. Tuhan tidak mungkin menempatkan kita di tempat di mana kerohanian kita berhenti bertumbuh. Nah, kalau orang tidak peduli dengan pertumbuhan rohani, itu jadi masalah. Masalahnya adalah ancaman, bahaya, kebutuhan jasmanimu akan menjadi begitu utama, begitu penting. Seakan-akan kalau tidak terselesaikan, Anda tidak punya hidup. Padahal kualitas hidupmu bukan karena masalah-masalah terjawab. Masalah-masalah hidupmu itu bisa menjadi nutrisi yang membuat saudara menjadi tambah dewasa. Yang penting adalah manusia batinia kita tetap bertumbuh menjadi makin sempurna seperti Kristus. Karena memang menjadi anak Tuhan itu dipanggil untuk dikembalikan kerancangan semula Allah menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Ini memang maksudnya, saudara. Ini memang maksudnya. Kalau tidak tertarik begitu, ya saya harus berkata tidak usah datang ke gereja. You mau urusan apa? Ya tapi kan saya tidak ngerti, Pak. Saya tidak tahu. Saya bingung. Oh ya, kalau begitu duduk. Dengerin saya baik-baik. Masalahmu sebesar apapun, kalau menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, apakah ekonomi, kesehatan, keluarga, itu seandainya selesai, lalu apa sih yang kau dapat? Apa sih? Ya senang. Oke. Seberapa senangnya dan berapa lama kamu senang? Setelah itu apakah tidak ada masalah lagi? Ada. Saya tidak mengatakan senang kalau Anda punya masalah ya.
Sebaiknya sih sebenarnya anak Tuhan tidak perlu terganggu oleh masalah sehingga tidak bisa melayani Tuhan. Menolong sesama yang dalam kesulitan itu loh. Nah, semua kita kan dulu juga belum mengerti kebenaran ini, saudaraku. Ya, kita seperti mujair yang jatuh ke darat, klepek, bergerak terus. Tapi sekarang setelah kita mengerti kebenaran, kita kan lebih tenang. Jangan tidak mendengar apa yang saya katakan ini ya. Jangan tidak belajar apa yang saya katakan ini ya. Anda tidak akan pernah dewasa. Tidak akan pernah dewasa dengan benar. Kalau saudara berkata, waduh Pak, nggak nyaman dong hidup seperti itu. Oke, kalau Anda nggak mendengar nasihat ini, emangnya bisa nyaman? Kalau kebahagiaan, ketenanganmu ditentukan oleh materi, tidak punya masalah, nggak punya problem, Tuhan tidak adil. Kenapa? Orang yang hidupnya kecukupan materi, nggak punya masalah, itu nggak banyak. Rata-rata juga bermasalah, terutama masalah ekonomi. Nanti saya akan bicara yang kedua, saudaraku. Bagaimana memiliki ketenangan jika engkau tidak memiliki keinginan? Keinginanmu itu hanya bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mau pakai baju warna apa, model apa, sepatu apa, udah gak masalah. Yang membuat engkau tidak tenang itu kan banyak keinginan. Itu nanti kita belajar di Matius 11 ya. Sekarang belum, saya bicara dulu di sini. Saudara sudah salah asuh selama bertahun-tahun. Termasuk saya ini, saudaraku. Oleh berkat Tuhan, anugerah dan belas kasihannya, saya sudah bisa dientaskan, saudara. Walaupun belum sempurna, sudah dientaskan. Kalau tidak dientaskan, saya jadi pendeta itu cuman bawa angin surga palsu. Oh, Tuhan memberkati, melindungi, apapun masalahmu, Tuhan akan tolong. Loh, emangnya Tuhan seperti Gunung Kawi yang selalu mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita dan membahagiakan manusia sesuai dengan seleranya? Kan salah. Kita dipanggil Tuhan secara khusus ini kan dipanggil untuk menjadi umat Allah yang terpilih, menjadi manusia yang agung dalam batiniahnya, menjadi wanita-wanita yang cantik di dalam batiniahnya, pria-pria yang agung di dalam batiniahnya. Saudara akan merdeka, saudaraku, di sini. Memang, saudaraku, tadi saya sudah sempat singgung, sebaiknya Anda tidak punya masalah, problem yang mengganggu pelayanan kita. Seperti saya ini kalau punya problem yang tidak perlu saya alami, mengganggu pelayanan saya, sangat mengganggu. Problem selalu ada. Sebab kalau kita sudah selesai memikul problem-problem kita, udah bisa mengatasinya, maka saatnya kita memikul problem orang. Kita memikirkan orang, bukan memikirkan diri sendiri lagi. Memikirkan orang itu pasti bukan ekonominya saja atau kesehatannya, itu ini masalah minor, keselamatan jiwanya. Itu yang membuat kita itu gelisah. Banyak orang sedang menuju api kekal. Ayo kita ke surga. Saya tidak bisa baca ayo kita bikin sekolah, belajar membaca. Saya masih berat masalah ini, ekonomi. Ayo bisa belajar dagang apa. Gereja ikut membantu mestinya. Jangan cuma ke surga, dia nggak makan lapar juga. Tetapi dari semua yang kita lakukan, tujuannya hanya mendewasakan, menjadikan setiap orang anak-anak Allah yang layak masuk ke dalam rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau bisa bertumbuh dengan benar, Tuhan tidak akan memberikan masalah lagi yang mengganggu pelayanan. Tapi kalau watakmu masih buruk, ya diproses. Diproses, karena kalau menjadi konselor dirinya sendiri bermasalah, gimana mau jadi konselor? Bagaimana membimbing orang?
Kan kalau dulu kita sering mendengar orang memberikan konseling kan, kesaksian misalnya. Oh dulu juga saya punya masalah begini Bu, saya berdoa Tuhan tolong selesai. Dia belum tentu punya pengalaman yang sama selesai loh. Akhirnya suami saya bertobat Bu, saya doa. Suami dia belum tentu bertobat loh, malah kawin lagi loh. Kok beda? Seandainya kondisi memburuk seperti itu, dia tetap setia. Dulu ekonomi saya Bu berantakan, setelah saya ke gereja. Tuhan pulihkan. Ibu percaya kalau ke gereja Tuhan pulihkan ekonominya. Mungkin ekonominya nggak dipulihkan, tapi untuk miskin nggak makan tidak mungkin. Dipulihkan itu artinya apakah harus punya mobil lagi, rumah besar lagi, atau cukup pas-pasan, yang penting tidak terikat hutang, bisa makan dan minum, bisa menggulirkan harinya. Itu kan. Tidak harus, oh dulu saya dipulihkan Bu, dulu mobil saya cuma 1, sekarang 6. Dulu saya punya rumah itu di Tanah Abang Bukit, waduh kebanjiran terus. Sekarang, wah saya punya rumah di Gading Villa. Apakah semua harus begitu? Kan tidak, saudaraku. Jadi konselor sendiri juga harus cerdas. Makanya kalau tidak mengerti kebenaran begini ini, bagaimana membimbing orang lain? Saya berdoa supaya masalah ibu selesai. Tidak selesai pun tidak masalah. Ini yang diajarkan gembala sidang. Kalau dipercayai sebagai wakil Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Kalau jujur ya, banyak di antara saudara hari ini hidupnya masih cacat. Entah cacat ekonomi, cacat masa lalu, cacat keluarga. Tidak masalah. Yang penting Anda tidak dalam situasi di mana rohanimu tidak bertumbuh. Kalau kita bisa menangani semua masalah dan tidak membuat masalah, kita jadi berkat, saudaraku. Kita bisa membimbing orang lain kepada segala kebenaran. Jadi, tahu ketenangan bukan berarti keadaan tidak bermasalah, maka jangan berharap keadaan tidak bermasalah. Jangan berharap kebutuhan selalu terpenuhi. Jangan berharap ancaman tidak terwujud. Yang penting tidak masuk neraka. Luar biasa kan? Oke. Yang kedua, saudaraku, mematikan keinginan, memadamkan keinginan, kecuali menjadikan Tuhan satu-satunya kerinduan, bukan keinginan saja, kerinduan. Saudara mendewakan suami, tunggu kau kecewa. Engkau mendewakan seseorang, tunggu engkau kecewa. Enggak boleh ya Pak ya, kita mencintai suami, oh harus mendewakannya, enggak boleh. Semua harapan kita kepada seseorang tidak boleh 100%. Harus didiskon. Tapi bahasa yang paling tepat, tidak ada yang kita harapkan bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Itu yang paling benar. Saudara akan jadi mandiri. Dari pengalaman hidup, saya menemukan banyak wanita yang dikunci oleh keadaan. Terkunci keadaan, terikat dengan suami. Seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpa suami. Suamimu itu bisa meninggal setiap saat. Suamimu bisa tidak setia setiap saat. Dan jangan-jangan sekarang ada will yang tidak kamu tahu. Kalau keadaan memburuk bagaimanapun, engkau masih punya kekasih yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan itu harus menjadi prinsip hidup Tuhan. Jangan bergantung. Ini bukan berarti lalu nanti pulang ke rumah Anda berkata, Pi, mulai hari ini saya tidak bergantung padamu. Kamu pulang, mau tidak pulang, terserah. Mau kawin lagi, mau tidak kawin lagi, terserah. Yang penting saya tidak tergantung kepada kamu. Wah, suami yang gak benar bilang, haleluya. Bukan itu maksudnya, saudaraku.
Dari pengalaman sebagai gembala jemaat dan bergaul dengan ribuan orang, bukan ratusan, saya sudah ketemu wanita-wanita yang begitu bergantung pada suami. Waktu suami meninggal, nyawanya pun terasa putus. Dan untuk memulihkan jiwanya perlu berbulan-bulan. Dan ketika suaminya meninggal, lampu hidupnya redup. Dan untuk memulihkannya perlu waktu lama. Ini yang buruk. Saya tidak mengharapkan suamimu meninggal loh. Jangan, waduh Pak Eras khotbah begitu. Supaya suami saya cepat-cepat meninggal dan saya terbukti redup atau tidak. Oh bukan. Bagaimanapun akan kejadian kok itu. Memadamkan keinginan, saudara, kecuali Tuhan jadi kerinduan. Kita tidak akan tenang selama merasa memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau kalimat yang lain untuk hal ini. Kita tidak memiliki kesenangan yang belum terpuaskan atau jiwa yang belum terpuaskan. Ini semua ada irisannya dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tiga ini. Paling tidak tiga dulu. Coba kita lihat Injil Matius 11 ayat 28-29, saudara. Kalau bisa ikuti ini kokoh. Saya belum sempurna. Saya juga belum. Jurus ini belum saya kuasai dengan bagus. Ibarat jurus ginkang. Ginkang saya belum tinggi, saudaraku. Tapi udah lumayan lah, bisa lompat-lompat lah. Daripada tergeletak, ya kan? Masih lumayan. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini anapauso, perhentian. Ku ajar kamu berhenti. Kamu capek. Kamu letih lesu dan beban berat karena kamu tidak pernah berhenti. Saya tua begini, saudaraku. Ya belum tua sekali sih. Tapi melayani Tuhan sudah sekian lama berarti lebih tua dari kebanyakan orang. Karena saya sudah melayani 35 tahun lebih. Saya baru merasakan perhentian itu tahun-tahun belakangan ini. Berhenti. Nggak ada ambisi. Baru merasa tenangnya, saudara. Dan ke belakang ini makin saudaraku. Makin berlabuh. Udah Tuhan. Aku berlabuh di sini saja. Oke, terus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Harus kulatih dulu. Kuk itu kan kalau lembu dikasih kuk supaya bisa diarahkan. Kuda dikasih kekang supaya diarahkan. Ya. Kuda liar tidak bisa ditunggangi kalau belum dijinakkan. Harus dikasih kuk. Kita belum jinak. Ciri orang yang belum jinak, pengen tahu? Saya kasih tahu ya. 2 kata saja. Banyak maunya. Oke? Banyak maunya. Itu liar. Terus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya. Kamu nurut aku, kamu tenang. Tapi kalau kamu ngikutin maumu sendiri, kamu gak tenang, kamu capek. Nah, terus terang dewasa ini dengan banyaknya iklan, gaya hidup modern, banyak wanita liar. Kata liar apa tadi? Banyak maunya. Banyak maunya. Banyak maunya. Kalau sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, Anda ngerti gak banyak maunya? Hari ini mau apa, besok mau apa. Wah, segala sesuatu dimauin. Dari warna kutek, dari baju, dari warna rambut, dari sulam alis. Wah, udah enggak. Bukan enggak boleh loh ya. Udah dapat ini nanti mikir lagi gimana jalan-jalan ke Korea, ke Jepang. Bukan enggak boleh. Jalan-jalanlah, saudara. Tapi enggak berhenti terus. Memproduksi keinginan. You akan makin capek. Sebab mata jiwa kita dengan jendela mata jasmani ini seperti lensa.
Nggak salah kok ngelihat banyak hal. Jangan jepret. Sekarang zaman gadget, selfie, apa di foto, tas di foto. Bagus nggak lo? Saking banyaknya itu foto sampai hang. Dibawalah ke tukang gadget. Pak, saya punya ini kenapa ngehang? Saya nggak ngerti Pak. Dia lihat, ini baru loh Pak. Oh iya, coba kenapa ya? Biasanya nggak ngehang. Bu, ibu seluruh dunia difoto. Ini keberatan ini. Ini ngehang ini. Hang. Saudara banyak keinginan bisa hang. Berat. Sudah begitu fotonya pakai resolusi yang paling tinggi. Udah. Kan tidak semua di resolusi tinggi kan ya. Kalau gado-gado sih resolusinya rendah. Tapi kalau tas berlian tinggi resolusinya. Ngehang. Tolong ya, kita sekarang mau tidak jepret lagi. Loh kok aminnya nggak ada ya? Cuma gini, kayak bunyi tawon. Yuk kita sekarang belajar tidak. Tapi saya nggak yakin loh ibu bertobat loh. Ini sudah terlanjur rusak. Ya ada yang terlanjur rusak, ada. Jadi saya kadang-kadang, khotbah kayak ke tembok. Tapi saudara mau berubah dong. Tapi kalau enggak ya terserah, resiko ditanggung penumpang. Alias you bakal masuk neraka. Emang masuk neraka urusan gua? Ya sudah. Orang gua kan ngingetin supaya nanti di surga Anda jangan marahin saya. Kalau di kekekalan maksudnya. Tuhan Yesus, hamba-Mu Erastus ngomongnya nggak keras, jadi gua nggak ngeh. Kalau ngomong gitu malaikat bilang, gua juga denger lu di sini loh. Dasar lo, tegar tengkuk lo nggak merubah. Banyak keinginan ini membuat you nggak tenang, saudaraku. Yuk kita tenang. Asal ada makanan pakaian cukup. Betul nggak? Asal ada makanan pakaian cukup. Katakan. Asal ada makanan pakaian cukup. Jangan cukup. Ini cukupnya apa? Asal ada makanan pakaian cukup. Jangan marah loh, cukup loh. Dikasih tahu kok marah ya. Saudara itu anak-anak Tuhan yang tidak mungkin dipermalukan, itu pasti. Itu pasti. Saudara dibela Tuhan. Di sini ada ibu-ibu yang lemah, tidak berdaya, dianiaya, diliciki orang. Saya sih marahnya suka mau meledak, tapi sekarang kan udah belajar. Awas loh. Awas. Ya sudah, saya kalau udah mikir ya sudah. Lihat orang yang mengkhianati saya, oh ya sudah. Keinginan yang tidak terpenuhi. Saya mau nanya, kenapa kita masih marah, gemes mau pukul orang? Karena kita mengharapkan dia celaka. Dia sudah ngerugiin gua. Dia seneng, dia untung, gua buntung. Gua mau lihat dia buntung. Kalau buntung bareng-bareng buntungnya. Loh, kok begitu sih? Biar gua nggak dapat, dia tuh nggak dapat. Setan kayak setan, lu nggak dapat, gua nggak dapat. Yang dapat si setan, si polisi. Begini saudaraku, kita matikan semua keinginan. Pak, sebelum saya mati, Pak, saya pengen lihat itu salju di Alaska. Nggak usah. Seandainya tidak juga nggak apa-apa. Wah, saya nggak akan tenang mati, Pak, sebelum saya bisa melihat salju di Alaska. Saya mau mandi di salju. Ya kau masuk kulkas saja udah dingin. Keinginan itu membuat kita nggak tenang. Ada satu kata di orang Jawa suka menggunakannya, gerangsang. Dalam bahasa Indonesia nggak tahu saya pernah dengar tuh gerangsang. Saya dibesarkan di Jakarta, saudara, tapi saya masih tahu beberapa kata itu. Gerangsang itu artinya orang yang nggak pernah puas, rakus, serakah, kemaru.
Glangsang. Nah, orang kadang-kadang kemaruknya itu kemaruk sesuatu yang sah-sah saja. Ya. Oh, saya sih pengen punya tas merek ini, merek ini, merek ini. Udah punya merek A gitu misalnya ya. Saya mau yang edisi baru, udah edisi baru. Besok lagi edisi berikut. Sampai mati juga akan pernah puas. Hidupmu nggak tenang. Kalau punya beli ya udah, nggak punya ya sudah. Kenapa sih mesti harus punya ini lalu keren? Itu kan membuat saudara terikat di situ, disandera. Bukan nggak boleh punya barang branded, bukan nggak boleh. Apalagi kalau keinginannya nanti salah. Saya senang dengan ibu-ibu yang saya lihat setia sekali mencari Tuhan. Kebaktian umum di PA, Suara Kebenaran, WBI, ini kebaktian seperti ini. Ya, ini sekarang bukan pria atau wanita lagi, saudara. Yang penting saudara menurut, dengar-dengaran terhadap firman Tuhan dan bisa diselamatkan. Amin. Jangan tidak nurut. Saudara betul-betul mau diselamatkan. Amin. Dan ini tulus. Bukan karena saya gembala sidang supaya di Rehoboth ada kebaktian khusus wanita, jadi kita bikin WBI. Tolong deh, jangan mikir begitu lagi. Setiap bulan sekali kita pertemuan seperti ini dan saya sendiri sebagai pembicara. Itu satu kesempatan yang luar biasa. Saya sering berpikir, setiap kali mau khotbah, atau kadang-kadang saya berpikir bahwa ini khotbah saya yang terakhir. Jadi saya serius mengajak saudara masuk kerajaan surga. Nggak seberapa senang di dunia ini, bahkan semu, saudaraku. Nah, yang ketiga, bagaimana memberi ketenangan, memancangkan pada satu target atau menetapkan hanya satu target. Filipi 3 ayat 13-14. Dari 12, 13, 14 mungkin. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia menangkap aku untuk membawa aku ke satu tujuan. Jadi sekarang saya ditangkap, ini kira-kira, kemana kamu? Kan banyak inginnya kan? Sini, sono. Nah, itu maksudnya. Nangkap, teruskan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang paling membahagiakan hidup kita, saudara. Jadi karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, hari ini kita masih belum tenang betul. Terus terang kan saya ada serakahnya juga dalam bisnis. Artinya begini, kan dengan kesombongannya, saudara. Aku mau bantu gereja. Aku gak mau makan uang gereja. Aku mau punya uang juga. Kalau aku bantu gereja dengan jumlah besar, lihat, ada kebanggaan. Itu kesombongan. Satu sisi bagus, sisi yang lain ada kesombongan. You belum bantu sampai M, aku udah ber-MM. Kesombongan. Tahu maksudnya? Jadi saya berani invest dalam jumlah yang besar juga. Dan kesombongan itu berakibat juga, saudaraku. Mengerti maksudnya? Dulu kita kurang sabar menghadapi orang. Nah, akibat itu juga sekarang masih ada gitu. Aduh, kenapa orang sampai jadi pahit sama kita ya? Kalau dulu cara menanganinya baik, tentu nggak begitu gitu. Aduh. Nah, sekarang kita sudah mulai membenahi diri, mau jadi bener, ya. Target kita cuma surga. Jadi kalau saudara ke Rehoboth ya terus mendengar khotbah saya, lalu targetnya yang lain, itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Saudara kan capek, saya juga capek. Saya juga tahu masalah sebagian saudara. Ini wajah-wajah ini sebagian saya kenal dengan baik.
Saya dipercayai lah sebagai gembala. Segala masalah suka diungkapkan atau diceritakan. Bahkan hal yang tidak pantas didengar orang saya bisa dengar. Karena saya gembalanya. Saya tahu hidup ini gak seneng kok. Banyak hal yang buat Anda gak bahagia. Tapi apapun. Yang pertama, jangan berharap tidak punya masalah. Betul gak? Yang kedua, jangan punya banyak keinginan. Arahkan saja kerinduanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, pancangkan hanya satu target. Udah jangan yang lain. Capek hidup ini nanti. Mikir banyak hal, jebret kita mati. Selesai. Jangan sampai orang seperti saya, sudah melayani Tuhan, khotbahnya bagus, bawa orang ke gereja. Nggak sadar siapa diri saya, begitu meninggal dunia, ternyata tidak berkenan. Waduh, bisa nggak saudara? Bisa. Kalau jelas orang berdosa, penipu, salah, bertobat, ketahuan. Kayak saya nggak kelihatan salahnya, tapi munafik bisa. Wah, saya langsung beberes. Maka tujuan saya harus surga, sudah. Jangan ada yang mengikat hati saya, surga. Kalau kita punya tujuan surga, tidak ada yang kita takuti. Kalau sudah kematian tidak menakutkan kita. Apa sih yang kita takuti yang lain? Apa yang kita takuti yang lain? Nggak dihormati orang. Hilang jabatan. Apa? Jadi miskin. Apa sih? Apapun. Nah sekarang kita kan punya tubuh sehat. Ya, walaupun tidak kaya raya seperti ukuran manusia, kita sekarang kan bisa makan juga. Tuhan berkati kita. Kita punya orang-orang yang mengasihi kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita masih bisa datang ke gereja dan mendengar firman Tuhan. Apa sih yang membuat kita jadi susah sebenarnya? Mestinya nggak usah. Jangan harap pada masalah. Jangan punya keinginan kecuali kerinduan akan Tuhan. Pancangkan perhatianmu kepada surga. Kita memiliki ketenangan yang kokoh. Amin.